Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Rasana dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4 Universitas Muhammadiyah Sukabumi akan menjelaskan sedikit mengenai perbandingan cerpen Lintah dan cerpen Melukis Jendela dengan film Mereka Bilang Saya Monyet karya Jenar Maesa Ayu. Perbandingan cerpen Lintah dan cerpen Melukis Jendela dengan film Mereka Bilang Saya Monyet karya Jenar Maesa Ayu. Sastra. Apa itu sastra? Menurut Wicaksono, sastra adalah ekspresi pikiran, pandangan, ide, perasaan, pemikiran dalam bahasa. Sastra adalah inspirasi kehidupan yang dimaterialkan ke dalam sebuah bentuk keindahan. Kemudian di dalam sastra terdapat ekranisasi. Singkatnya, Hudson dalam Rokmansyah mengatakan bahwa ekranisasi adalah karya adaptasi mengulang yang sebelumnya namun bukan berarti mereplikasi. Sehingga karya yang diadaptasi dapat dinyatakan sebagai karya turunan akan tetapi bukan jiplakan. Di sini terdapat sinopsis cerpen Lintah. Di sini dalam cerpennya pengarang menggunakan sudut pandang pertama. Cerpen ini menceritakan tentang ibu dan peliharaannya Lintah. Lintah ini adalah pacarnya, begitu tokoh saya menyebutnya. Tokoh saya ini adalah tokoh pemeran utama, di mana dia berperan menjadi anak ibu. Senang sekali melakukan pelecehan pada tokoh saya. Jika ibu tidak ada, ibu yang memiliki profesi sebagai penyanyi dan sering tampil di layar lebar, tidak ada di rumah, dia selalu masuk ke kamar tokoh saya dan mulai merabanya. Bukan hanya sekali, akan tetapi berkali-kali. Dengan ini, tokoh saya sangat amat membenci Lintah. Kemudian suatu saat, tokoh saya tidak lagi merasa sehat dengan apa yang Lintah lakukan. Dia menjadi muak dan dia berpikiran untuk mengatakan apa yang sebenarnya kepada ibu. Akan tetapi, ketika dia hendak berbicara dan speak up mengenai apa yang Lintah lakukan selama ini kepadanya, ibu telah lebih dulu berkata bahwa dia akan menikah dengan Lintah. Dan akhirnya Lintah itu menjadi bapaknya. Kemudian di sini ada sinopsis cerpen Melukis Jendela karya Jenar Maesa Ayu. Masih dengan antologi yang sama, cerpen ini mengisahkan tentang Maira yang kurang kasih sayang dan memiliki kegemaran dalam melukis. Suatu saat, Maira melukis ibu dan berkeluh kesah tentangnya. Ibu dan ayahnya sudah berpisah dan Maira mengikut ke ayahnya. Dia bercerita mengenai hal yang ia lakukan di sekolah. Dia berkeluh kesah kepada lukisan yang ia ciptakan. Dia berkata bahwa selama ini di sekolah dia selalu dilecehkan oleh teman-teman laki-lakinya. Lalu dia dalam halusinasinya ibunya berkata jika besok hari akan lebih bahagia. Besok hari mereka tidak akan melakukan hal itu. Jadi keesokannya Maira pergi ke sekolah dengan rasa senang. Akan tetapi ibu berbohong karena lagi-lagi mereka melecehkan Maira. Dia pulang dan berkata bahwa ibu berbohong kepada lukisannya. Dia merengek dan dalam halusinasinya ibu mengusap kepalanya dan membisikkan untuk menyayat wajahnya. Dengan begitu, teman laki-lakinya tidak akan menyukainya. Maira pun menyayat wajahnya. Kemudian, ayah mengetahui apa yang Maira lakukan. Ayahnya selalu sibuk dengan dunianya sendiri di dalam kamar. Dan dia pun memindahkan Maira ke sekolah lain dengan alasan malu. Kemudian suatu saat, Maira lulus. Dia menggambar ayah. Dia bercerita kepada lukisan ayah dan ibu buatannya jika dia senang sekali hingga akhirnya bisa lulus. Dia berhalusinasi jika ayah dan ibu merasa bangga kepadanya. Jadi mereka berniat untuk melakukan makan malam di luar. Dan malamnya, Maira memakai gaun. Dia berhias dan dia juga memakai gelang. Ketika dia mengetuk pintu kamar ayahnya,
Dia tidak menemukan siapapun di sana. Dia berpikir jika ayah dan ibu bohong. Dia berpikir jika ayah dan ibu berkhianat. Maka dari itu, Maira membakar lukisan ibu dan ayah yang dia buat. Kemudian suatu saat, Maira melukis sebuah jendela. Dia berhalusinasi jika dirinya bebas, dan dia berhalusinasi jika dirinya masuk ke dalam jendela itu. Dia berhayal tentang membalas perilaku teman-teman lelakinya, dan dia berhayal mengenai seorang pangeran berkuda. Dia banyak melakukan hal di dalam jendela, sampai suatu saat Biinah yang berperan sebagai pembantu menemukan Maira yang tidak pernah lagi kembali. Kemudian di sini ada sinopsis film Mereka Bilang Saya Monyet karya Jenar Maesa Ayu. Film ini menceritakan tentang wanita muda bebas bernama Ajeng yang berprofesi menjadi penulis cerita kanak-kanak. Ajeng memiliki ibu, seorang penyanyi yang memperlakukannya seperti anak kecil. Didikannya sangat ketat, sangat keras, dan pernah suatu saat di masa kecilnya ketika Ajeng tidak ingin memakan sayur dan memuntahkannya kepada kloset, ibu menyuruhnya untuk memakan kembali. Ibu sangat amat keras dan sangat amat mendidiknya dengan amat ketat. Kemudian, suatu saat, Ajeng beralih profesi dari penulis kanak-kanak menjadi penulis dewasa. Dia menulis cerita Lintah. Lintah dan melukis jendela. Di dalam film ini menjadi latar belakang kecilnya Ajeng. Dia menjadi film maju dan mundur, di mana ketika menceritakan alur mundur itu bercerita mengenai masa kecilnya Ajeng. Masa kecilnya Ajeng yaitu adalah Lintah dan melukis jendela. Suatu saat, Ajeng yang telah berlari profesi menjadi cerita dewasa, penulis dewasa, menulis cerpen Lintah. Dia tuliskan bagaimana pacar ibunya terdahulu yang melecehkannya. Dan kemudian, suatu saat cerpennya dimuat di Kompas. Ibu membacanya. Dan ibu sangat amat marah. Dan dia berkata mengapa Ajeng tidak kunjung damai dengan dirinya sendiri. Mengapa Ajeng tidak bisa melupakan masa lalunya dan mengapa Ajeng masih membenci atas memuatnya cerpen ini ke dalam Kompas dan pertengkaran sang ibu. Ajeng menjadi berjarak dengan sang ibu. Akan tetapi hal itu tidak mensurutkan Ajeng dalam menceritakan kembali apa yang dirasakannya di masa lampau. Dia masih tetap dengan gayanya dan akhirnya Ajeng menjadi dirinya sendiri. Kemudian di sini ada perbandingan cerpen Lintah dan cerpen melukis jendela dengan film Mereka Bilang Saya Monyet. Yang pertama, sudut pandang cerpen Lintah menggunakan sudut pandang orang pertama, sedangkan sudut pandang cerpen melukis jendela menggunakan sudut pandang orang ketiga. Alur film yaitu maju mundur, sedangkan cerpen Lintah dan melukis jendela memiliki alur yang maju. Yang ketiga, sama-sama memiliki benang merah yaitu kekerasan anak dan pelecehan seksual. Di sini kekerasan terdapat dalam bagaimana ibu mendidik sosok Ajeng kecil, dan di sini juga pelecehan seksual terdapat dalam cerpen Lintah, di mana pacar sang ibu melecehkannya dan melukis jendela di mana tokoh Maira dilecehkan oleh teman-temannya. Kemudian di dalam film terdapat banyak sekali mengemukakan hal-hal realistis dan sindiran pada pemerintah, seperti pada contohnya Jenar Maesa Ayu seolah ingin mengungkapkan jika hukum yang tertera di negeri ini tuh masih belum seadil itu, masih tutup mata terhadap korban-korban pelecehan seksual dan masih belum tegak dalam menegakkannya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.